Yang kezong-zongan, zong yang dibikin oleh katanya dia itu seorang psikolohohohok ya. Berapa kali dia nih zong ya, setiap artis ngomongin katanya dia psikolohohohok. Kenapa harus ngomongin para artis yang lagi-lagi viral? Ya, para artis lagi-lagi viral diomongin. Karena apa? Karena dulu dia ini beberapa kali, mungkin ada beribu kali ya, dia casting pengen jadi Ertong. Oke? Tapi selalu ditolak karena ya aslinya itu ya paham sendiri ya, nggak menarik. Sekarang malah operasinya itu gagal gini. Jadi kalau operasi biar tahu saya siapa ya. Jadi dari ngomong aja udah sengau. Operasi gagal. Kalian boleh cek lah di YouTube para wartawan ya. Lihat, karena dia tidak terkenal jadi wajah aslinya kalian tidak paham. Jadi lihat. Kalau aku kan mau wajah asli, mau wajah filter kalian bisa melihat ya. Mau di TV, mau dimanapun kalian bisa lihat, mau asli bisa lihat. Jadi biar kalian paham, lihat YouTube yang menayangkan dia dari kamera wartawan. Nah sepertinya zongnya ya dia mengetahui bahwa hukuman buat Nick Mir, dia sudah tahu, dia sudah paham. Di situ kan kita butuh pertanyaan, kenapa dia harus paham ya? Apa hukum-hukum, apa pasal-pasal, apa pidana-pidana, apa hukumannya nanti berapa tahun Niki kenapa dia harus paham? Apa karena kesombongannya, apa karena dia dipelihara oleh lakor itu, karena dia pelakor. Dua, dia merasa bahwa dia yang membredel para transgender untuk tampil di televisi. Contoh saja, sebut saja namanya Luna Maya, si Manjalita, dan Ratu Baling-Baling Bambu. Dia yang paling depan bilang, gue, gara-gara gue, lu tahu siapa gue kan? Terus hacknya lagi, hoaxnya lagi, fake-nya lagi, tolilnya lagi. Dia mengaku seorang psikolog hohok. Kok bisa dia sama dengan netizen yang diduga tidak mempunyai pendidikan, yang menghina, membuli anak. Dia bilang anak gundik, anak ini. Apa dia nggak tahu kalau itu ada undang-undang? Kalau memang benar lu psikolog hohok, lu nggak tahu kalau itu ada undang-undangnya? Jadi kan dari situ seorang Pak D aja curiga kalau lu itu psikolog hohok. Apalagi gue yang tahu masa lalu lu. Masa lalu aku yang paling tahu. Sebenarnya seorang Pak D, Ahmad Dhani itu nggak mau ngelaporin. Ya, yang mau ngelaporin sebenarnya adalah kakaknya yang baru married, si ganteng Al. Tadinya Al yang mau melaporin karena mungkin juga Al nggak terima kan, adik perempuan satu-satunya diomongin anak gundak-gundik gitu. Nah, karena tidak kuat Al yang melaporin harus bapak kandungnya atau walinya, sehingga Ahmad Dhani pun Pak D turun tangan. Sebenarnya Pak D nggak mau turun tangan karena kata Pak D, buat apa gue ngotorin tangan gue rasa begitu pikirannya, buat apa ngotorin tangan gue seorang yang nggak penting. Karena yang membuli-buli anak di bawah umur ini kayak yang dibuli-buli sama terjadi kepada Ananda, itu seperti banyak yang sudah di tracking oleh Pak D. Banyak sudah tracking, misalnya ada beberapa TKW yang ada di luar negeri, tapi udah pada minta maaf karena mungkin nggak tahu cerita sebenarnya ya kan. Ya kita dipahamin, diwajarin sama Pak D dan lawyernya, karena bagaimanapun juga mungkin mereka temakan isu atau nggak memikir logika, hanya mungkin bikin fiti-fiti aja, atau mungkin pendidikan mereka tidak mengetahui tentang pasal-pasal pembulian anak, itu dimaklumin. Ada juga dia diusir ke luar negeri itu apa sih mah? Alah lupa gue. Nah itu juga di tracking, ternyata dia adalah orang yang dideportasi. Ada lagi ya, pokoknya yang katanya yang diketahui pendidikan rendah dimaafin oleh Pak D. Kasihan Pak D ini kan punya hati ya, sebenarnya dia punya hati. Ya udahlah, kasihan lah, karena kan mereka nggak paham hukum, pendidikannya juga nggak sampai gitu ya kan. Jadi kasihan lah Pak D ini, karena Pak D ini adalah seorang anggota dewan ya.
seorang anggota dewan dari partai penguasa. Jadi dia tuh lebih banyak memaklumi untuk orang-orang yang tidak mengetahui pasal-pasal. Jadi dia memaklumin ini, udahlah katanya, buat apa gua masalahin gitu ya. Dimaklumin tuh sama Pak D. Nah, tapi buat seseorang ini nih, yang dia mengaku dengan lantangnya, dengan sombongnya, udah bertahun-tahun dia mengaku bahwa dia adalah seorang psikolog hohohohok ya. Nah, setiap ada kamu, bukan itu lagu Pak D. Setiap dia muncul, setiap siapapun artis yang muncul, dia akan selalu mengejas dengan kesirikannya. Tidak pernah memuji artis, hampir jarang terjadi. Semua dihujat karena memang dasarnya kan gue bilang, panggil aja dia si janda kering. Memang dasarnya nih orang dengki banget, dengki, iri hati, nggak berketulungan, kelihatan dari muka aslinya. Karena gue paham banget dari dulu, gue tahu kan, gue bilang dia, gue tahu kan. Siriknya minta ampun, maka badan itu keringnya itu kelihatan nggak sehat karena hatinya ini membusuk, membatu. Tidak pernah dia memasalahkan orang yang memuji, pasti memasalahkan orang dengan kejelesannya. Begitu juga dia memasalahkan Ananda, adik dari Al Eldo ya. Kita misalnya kalian nggak suka Pak D, nggak apa-apa loh, oke lah, itu masalah pribadi Pak D ya. Ada yang nggak suka, mungkin gua pun kalau Pak D membahas tentang Bunda Maya, gua pun agak sedikit nggak suka. Gue pikir nggak usah lah Pak D, nggak usah ngomong gitu ya, nggak suka gue. Tapi kalau ini tentang anak, dia maju demi anak, dan waktu press con kemarin gue melihat sosok matanya itu mau nangis tapi marah. Gimana sih seorang macan yang pengen nangis tapi kelihatan powernya tuh marah gitu. Gue tuh sedih waktu dilihat dia klarifikasi kemarin bersama lawyernya juga abang-abangan gue ya, suami dari senator kita, ibu yang cantik Fahira Idris, itu abang-abangan gue juga ya. Dengan dulu gue satu office sama si abang, gue tahu si abang itu tidak sembarangan mau menanganin masalah gitu ya. Nah, jadi gue lihat sosok matanya Pak D tuh bener-bener, kalian lihat lagi deh, lihat lagi YouTubersnya Pak D yang waktu habis dari KPAI. Lihat matanya, mata garangnya itu ada diisi tangisan loh, ada diisi seperti pengen nangis, pengen sedih, tapi pengen marah gitu. Jadi itu yang gue lihat, ih gila, dia menahan dirinya, menahan. Mungkin kalau dia tidak menjadi seorang anggota dewan, tidak seorang anggota dewan dari partai penguasa, mungkin gue rasa Pak D udah ngamuknya minta ampun. Tapi dia bisa tahan, dia bisa rem, kelihatan dari matanya pengen marah, tapi ada juga pengen nahan, pengen nangis. Jadi dia kayak gini, ya gue mau bela anak gue nih, mau pengen jor-joran lepas-lepasan sebelum gue jadi anggota dewan nih, tapi gak bisa dilakukan. Dia cukup tahan emosinya, dia cukup tahan. Itu yang bikin salut gue. Salut sih buat Pak Adi. Mungkin menghargai sosok Pak Prabowo ya. Mungkin dia menghargai sosok Pak Prabowo. Ini kan sosok yang tidak pernah mau untuk gimana-gimana gitu. Jadi dia menghargai, jadi dia tahan dirinya gitu. Ya itulah kita perlunya kewaspadaan. Nah yang tadi lupa gue. Yang Pak Adi bilang, kalau ini gue gak bisa tolerir. Sampai si abang pengacara juga bilang ini nggak bisa ditolerir karena ngakunya dia adalah seorang psikolog hohohohok, otomatis pendidikannya dong. Nah yang herannya kata Pak Ade juga ngomong tuh, yang herannya kenapa bisa ngakunya seorang psikolog hohohohok itu benar apa enggak, apa gadungan, apa benar, kok bisa membuli anak di bawah umur, dikatakan anak gundik, ganduk, ginduk, gunduk. Kenapa? Kok bisa nggak mengerti pasal? Ada apa? Kok nggak paham pasal? Itu yang bikin Pak D meledak. Duar. Paham ya kalau Pak D meledak ya. Dia tidak pernah biasanya menanggapi, dia biasa orang nggak peduli dan cuek. Tapi ini adalah tentang membela hak asasi, tentang membela naluri hatinya seorang ayah yang membela anak kandungnya, anak perempuan semata wayangnya. Ya, kalau udah seorang ayah, seorang ibu, orang tua membela anak, apapun akan dia terjang, akan dia lakukan. Jadi menurut gue siap-siap aja.
Siap-siap aja diduga psikolohohohok gadungan. Siap-siap aja lu menghitung berapa tahun seperti yang lu hitung-hitung waktu lu speak up tentang kasusnya Nikita Mirzani yang lu bilang, gue sudah tahu sebenarnya berapa gini, karena hidungnya operasi gagal. Gue sudah tahu sebenarnya berapa tahun dia itu. Karena gue paham sebenarnya, karena gue segini gini seolah-olah dia penguasa. Seolah-olah hukum dia sudah tahu semua. Lu siapa? Lu lupa kalau lu udah mengaku psikolohohohok. Kok tiba-tiba lu ke hukum-hukum? Kok tiba-tiba lu tahu, lu paham tentang kasus, tentang yang akan diputus oleh Nikita Mirzani? Kenapa lu paham? Yang membisikin lu siapa? Hitung-hitungan on aja deh gue tanya sama lu, yang bisikin lu siapa? Kenapa lu paham? Ada apa? Lu mau menunjukkan kalau lu tuh pelakor. Lu tuh kan gue tuh paling gue tuh paling tahu. Alah, gue sampai belibet. Lu tuh paling takut nama lu rusak. Lu bilang nama baik lu, padahal nggak pernah baik nama lu. Lu tuh paling takut. Lu WA gue, wawa gue, paling takut lu rusak nama lu kan? Paling takut lu borok, lu kebongkar kan? Nanya lagi, kita ini settingan apa-apa? Nggak perlu settingan sama lu. Ngapain gue settingan sama lu, cuy? Ajong. Ngapain harus settingan sama lu? Emang lu siapa? Gue settingan sama lu. Kalau gue mau settingan mas sekalian aja sama Luna Maya. Ngapain settingan sama lu? Ih. Takut banget ya kebongkar. Takut banget kedok lu bongkar. Ya. Bahwa lu sebenarnya siapa? Sekarang ini lu berpikirlah bahwa kalau lu memang mengaku psikolohohohok, lu sediain tempat untuk praktek lu. Lu modal dikit, kan lu banyak lakor lu. Lu modal dikit ya. Kan banyak lakor, modal. Sewa tempat, ruko kek apa kek, rumah kek, gubuk kek, sewa. Itu seolah-olah tempat praktek lu. Jadi biar kelihatan kalau lu tuh profesional. Gak malu. Jangan kayak sekarang, gue tanya aja terpraktek lu AO. Alasan gak pernah di tempat lah begini. Emang kalau gak ada tempat gak ada anak buah lo? Gadungan. Sekarang saatnya lu kan, kebuka lu kan semua kan. Nah, yang tadi lu paling takut kan, siapa tahu siapa diri lu kan. Sekarang orang pada tahu, udah mulai pada tahu siapa lu. Lah kelihatan juga lah dari penampilan lu. Semua yang lu pakai palsu, rumah orang, pesawat orang, mobil orang semua lu fotoin.